Menantu yang super gila. Bab 116-120. Saya perhatikan, apakah ini adalah seorang dari generasi kedua yang kaya namun sederhana? Anda dapat menggesek kartu Anda tanpa mengedipkan mata, itu luar biasa. Apakah keluarga Anda mengumpulkan uang sewa? Melihat Ye Hao begitu menyegarkan, para penonton itu menyaksikan semuanya menjadi tercengang. Kartu emas hitam. Dengan begitu banyak orang yang hadir, yang paling tahu adalah Jiang Wanli. Ketika Ye Hao mengeluarkan kartu ini, dia tersentak. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh toko ponsel tiba-tiba terdiam. Jika Anda tidak tahu kartu emas hitam, bukan berarti Anda belum pernah mendengar kartu emas hitam. Kartu emas hitam dikatakan memiliki setoran minimum beberapa ratus juta tunai. Ini uang tunai, bukan aset. Bahkan kekayaan Jiang Wanli hanya beberapa juta tunai. Sedangkan ini beberapa ratus juta uang tunai. Setahu saya, hanya 5 kartu seperti itu di seluruh kota Nanhai. Bahkan juru tulis pun tercengang, mungkinkah dia menjadi makmur hari ini dan bertemu dengan pemilik yang kaya? Bukankah ini kartu yang kamu beli secara online? Tiba-tiba, seseorang mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, semua orang menghela nafas lega. Itu pasti stiker. Bagaimana hal ini bisa terlihat di kehidupan nyata? Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin orang miskin seperti itu memiliki kartu hitam dan emas? Tuan, Anda benar-benar menjijikan. Jiang Wanli mencibir, tidak apa-apa menjadi miskin, tetapi jika Anda harus berpura-pura kaya, itu terlalu memalukan. Ye Hao tersenyum. Dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia mengeluarkan uang di kartunya, akan mudah untuk membunuh Jiang Wanli. Gesek kartunya. Ye Hao berkata dengan santai dengan wajah datar, seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa sen. Aku melamun bersama, itu tidak benar. Ekspresi Jiang Wanli sedikit membeku saat ini, menatap kartu emas hitam Ye Hao dan melihat ke bawah, mencoba melihat di mana penghalang itu rusak. Petugas itu juga sedikit gugup, dia dengan cepat pergi ke belakang panggung untuk mengambil mesin kasir, lalu menggesek kartu Ye Hao di atasnya, dan kemudian menyerahkan kunci kata sandi kepada Ye Hao. Ye Hao dengan santai memasukkan kata sandi dan kemudian berbalik untuk pergi. Saat berikutnya, dit, maaf, saldo kartu Anda yang tersedia tidak mencukupi. Ye Hao tertegun sejenak, tidak mengerti apa situasinya. Dan Jiang Wanli tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak, saldo tidak mencukupi? Ada beberapa ratus juta di kartu emas hitam. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa saldo kartu Anda tidak mencukupi, hahaha lucu. Apakah kamu tidak memiliki otak di kepalamu? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan uang dengan mendapatkan stiker kartu emas hitam? Hahaha. Jiang Wanli hampir tertawa terbahak-bahak. Aku bilang, ini pertama kalinya aku melihat orang yang lucu, bukankah ini mati otak? Anak ini tidak akan terlalu banyak menonton TV bukan? Ambil kartu dan belajar berpura-pura menjadi tiran lokal, berpikir bahwa Anda dapat menghasilkan uang? Apakah Anda memiliki lubang di otak Anda? Ada tawa di sekitar, semua orang telah melihat berpura-pura, tetapi saya belum pernah melihat pakaian seperti itu, bahkan kartu emas hitam dengan stiker di atasnya berani ditunjukkannya, ini bodoh atau lelucon, lucu sekali. Ku bilang, hantu malang ini benar-benar ingin menipuku. Petugas itu juga tampak beruntung. Untungnya, dia hanya bersikeras agar hantu malang itu menggesek kartunya terlebih dahulu, jika tidak maka akan habis. Siapa yang bisa menjual ponsel ini begitu dibuka? Adapun wajah kecil Xia Yun yang cantik, dia juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia tahu betapa buruknya kekayaan bersih Ye Hao, tetapi bagaimana mungkin dia tidak dapat menggunakan kartu emas hitamnya sekarang? Hal seperti itu tidak mungkin bukan?
Tapi itu terjadi saat ini. Ye Hao juga sedikit bingung, dia mengambil kembali kartu itu dengan sedikit malu dan setelah melihatnya sebentar, dia berkata, bagaimana dengan ini, saya tidak tahu apa yang salah dengan kartu ini. Saya akan menelepon seseorang untuk mengirim uang. Ayo. Jiang Wanli di samping tiba-tiba berteriak keras, aku baru saja mengatakan pada kalian, tidak ada uang, tetapi kamu hanya berpura-pura berada di sini, itu tidak cukup untuk membuang waktu orang lain penjaga toko. Apakah kamu akan menyia-nyiakannya lagi, dan membiarkan menunggu seseorang mengirimkan uang? Bangun, kamu sangat miskin dan masam, apakah kamu masih bisa mengenal orang kaya? Wanita ini, apakah kamu tidak melihat warna aslinya? Ini dia hantu miskin, berpura-pura kaya. Orang-orang datang untuk menipu Anda harus berhati-hati, jangan berakhir tanpa uang dan uang. Jiang Wanli berkata dengan ekspresi pahit. Ya gadis kecil, ada terlalu banyak pembohong sekarang, dan beberapa bahkan membuat buku tabungan palsu untuk mengatakan berapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi mereka tidak punya 1 sen pun. Jangan tertipu. Kalau aku jadi Anda, pria seperti ini sudah aku tampar, mengapa dia bersikap tidak sopan padanya? Dia hanya gelandangan, dia berani masuk dan berpura-pura. Titik. Tanda petik. Ada cemoohan di sekitar, orang seperti itu sangat menjijikan untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Wanita cantik, saya pikir Anda sangat menyukai ponsel ini, haruskah saya membelinya untuk Anda? Jiang Wanli mengambil keuntungan dari situasi ini dan tidak memberi Xia Yun kesempatan untuk menolak, tetapi membagikan kartu banknya. Gesek kartuku. Hantu yang malang, apakah Anda tahu apa itu kartu perak? Saya sarankan Anda untuk berpura-pura menjadi lebih seperti kartu perak di masa depan. Jika Anda mendapatkan kartu perak, seseorang pasti akan mempercayai Anda dan Anda akan mendapatkan kartu hitam dan emas. Sambil menatap Ye Hao, ini adalah kartu perak. Dikatakan bahwa deposit hanya dapat diproses jika melebihi 1 juta yuan. Tuan Jiang masih kaya. Dan itu sederhana. Ini benar-benar lebih populer daripada orang mati itu. Titik. Tanda petik. Ye Hao hampir pingsan, dia memiliki ratusan miliar di kartunya sendiri, tetapi dia dihina oleh seorang pria dengan kekayaan bersih ratusan ribu. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Masalahnya, hal ini tidak jelas. Xia Yun yang berada di sampingnya mengabaikan Jiang Wanli, tetapi mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya kepada petugas lalu berkata, gesek kartu saya membeli kedua ponsel. Petugas itu ragu-ragu sejenak, masih mengambil kartu bank Xia Yun dan menggeseknya, dan segera tanda terima diketik. Adegan ini membuat Jiang Wanli tertegun sejenak, jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa wanita cantik ini begitu kaya. Para penonton di samping juga tercengang. Wanita cantik dengan emosi ini adalah wanita kaya raya. Dia menyikat ratusan ribu bahkan tanpa mengedipkan mata. Bisakah kita pergi sekarang? Xia Yun mengambil kotak telepon. Kapan? Tentu saja, pegawai itu membungkuk. Dan lelaki yang ini masih makan nasi bubur? Gumam seseorang di antara kerumunan. Tidak berguna. Sekelompok orang bahkan lebih dibenci. Xia Yun mengangguk, menarik Ye Hao dan meninggalkan toko ponsel seolah-olah dia sedang melarikan diri di bawah tatapan sekelompok orang. Di toko ponsel, Jiang Wanli mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa gambar sisi Xia Yun, lalu mengirimkannya ke seorang teman di WeChat. Wanita yang menarik. Jiang Wanli membawa tangannya di punggungnya dan tidak terburu-buru untuk mengikuti. Wanita seperti itu menantang dan akan lebih menyenangkan. Adapun Ye Hao, dia langsung diabaikan olehnya saat ini. Dia hanya hantu malang tanpa uang untuk berpura-pura. Apa yang kamu takutkan? Tuan Yei, apa yang terjadi? Di Ferrari Xia Yun berkata dengan wajah bingung. Saya akan menelepon dan bertanya. Ye Hao memutar nomor, dan setelah beberapa saat, wajahnya terdiam,
Bank mengatakan bahwa batas konsumsi default kartu saya adalah 5 juta per bulan dan saya mengambil 5 juta sebelumnya. Uang tunai kuota telah habis, jika Anda ingin menambah kuota, Anda harus pergi ke bank untuk menandatangani perjanjian. Puci. Xia Yun tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka hal seperti itu. Ye Hao juga tidak bisa berkata-kata. Mungkin saja menemukan hal-hal aneh seperti itu. Sepertinya dia benar-benar perlu pergi ke bank kantor pusat. Jika tidak, pengeluaran sehari-hari akan menjadi masalah. Kalau begitu, telepon ini aku memberikannya kepada saudaraku sebagai hadiah. Xia Yun tersenyum sedikit, jumlah uang ini adalah masalah sepele baginya. Oke, aku akan mengirimimu hal-hal lain di masa depan. Ye Hao tidak mengelak. Kamu bisa mengirimku ke perusahaan dulu. Aku akan tinggal di perusahaan malam ini. Hah? Xia Yun yang baru saja menyalakan Ferrari, menginjak mengerem dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Kakak, apakah kamu tidak akan pulang malam ini? Aku tidak bisa kembali." Ye Hao mengangkat bahu. Wajah Xia Yun sedikit merah, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan suaranya seperti nyamuk. Tidak ada tempat mandi di perusahaan, jika Anda tidak keberatan, datang saja dan tinggal di tempat saya untuk sementara waktu malam ini, dan aku akan mengantarmu besok untuk pergi bekerja. Ye Hao memikirkannya juga, dia benar-benar tidak bisa tidur jika dia tidak mandi, tetapi dia masih secara tidak sadar berkata, apakah itu nyaman? Nyaman, nyaman. Xia Yun Heng takut Ye Hao akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia menginjak pedal gas pada saat ini. Ferrari mengemudi seperti pesawat terbang. Xia Yun tinggal di daerah perumahan kelas atas. Itu adalah apartemen besar di lantai atas dan dekorasinya juga bergaya sederhana seperti yang disukai Ye Hao. Ruangan itu sangat bersih, tidak bernoda dan tidak banyak barang, terlihat hanya satu gadis yang tinggal. Setelah Ye Hao masuk dan duduk di sofa, dia merasa sedikit emosional. Tampaknya kehidupan Xia Yun tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir karena di ruang tamu ini, ia hanya dapat membaca banyak buku profesional tentang keuangan, hukum, dan investasi, tak luput majalah gosip dan novel yang disukai gadis kecil ini. Dia hanya dapat mengatakan bahwa seorang wanita yang sukses memiliki kesulitan di baliknya yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Ye Hao membalik beberapa buku di sofa. Tetapi saat berikutnya, wajahnya sedikit membeku karena ada lapisan di bawah buku itu. Ye Hao sangat malu, dia tidak bergerak untuk sementara waktu atau seperti membeku. Ah! Xia Yun menjerit dan bergegas untuk mengambilnya, tetapi karena gerakannya terlalu besar, kakinya terpeleset dan dia jatuh ke pelukan Ye Hao. Xia Yun tepat berada di pelukannya, dan Ye Hao berkeringat deras untuk sementara waktu. Saat ini, dia tidak bergerak, dia bahkan tidak berani bernapas. Dia benar-benar tidak berani bergerak. Jangan memandang Xia Yun sebagai orang yang kuat, tetapi masalahnya adalah sejauh yang Ye Hao tahu, gadis kecil ini tidak pernah jatuh cinta. Tidak mengherankan bahwa dia seperti ini sekarang dan tidak mengherankan baginya untuk mengambil pisau dan memotong dirinya sendiri setelah beberapa saat. Pada saat ini, suara Xia Yun tiba-tiba bergema, CEO, apakah Anda sudah cukup berpelukannya? Ah! Ye Hao dengan cepat melepaskannya, dia tidak menyadari bahwa dia tanpa sadar memeluk Xia Yun barusan. Ye Hao tampak malu dan hanya bisa melepaskan pelukannya. Xia Yun bangkit dengan cepat dan kemudian masih terlihat malu. Dapat dikatakan bahwa adegan ini terlalu memalukan, bahkan Ye Hao orang yang mengaku dirinya berkulit tebal, tidak tahan pada situasi saat ini. Xia Yun bahkan lebih pemalu dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dan saudara ipar Anda telah menikah selama 3 tahun. Ye Hao terdiam beberapa saat, lalu berkata, oke, jangan bicarakan ini, saya akan meminjam kamar tamu Anda malam ini.
dan besok Anda harus membantu saya untuk mengatur kamar tidur dan kamar mandi di perusahaan sehingga saya bisa mandi dan tidur di sana. Meskipun Xia Yun terlalu pemalu, dia masih pergi untuk membantu Ye Hao membersihkan kamar tamu. Melihat Xia Yun yang wajahnya berkeringat sangat sibuk, Ye Hao sedikit terdiam. Saya harus mengakui bahwa sekretaris wanita saya ini sangat cantik, dengan sosok yang ramping dan kakinya yang panjang bahkan lebih menarik perhatian. Gadis kecil ini sangat tidak curiga, bukankah dia takut dia berkomplot melawannya? Ye Hao tersenyum diam-diam dan cukup berterima kasih atas kepercayaannya pada Xia Yun. Setelah hari yang sibuk hari ini, Ye Hao juga lelah. Setelah Xia Yun merapikan tempat tidur, dia pergi mandi air panas dan tertidur. Pagi-pagi keesokan harinya, Ye Hao bangun mencium bau yang manis. Setelah mandi, dia berjalan ke dapur dan menemukan bahwa Xia Yun mengenakan kuncir kuda dan mengenakan gaun tidur kelinci yang lucu sedang membuat sarapan. Melihat Ye Hao datang, Xia Yun tersenyum dan berkata, "CEO, tunggu sebentar, sarapan akan segera siap." Ye Hao memandang Xia Yun dengan curiga, tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa Xia Yun begitu sayang padanya hari ini. Ye Hao tidur nyenyak tadi malam, tetapi dia tidak tahu bahwa Xia Yun berguling-guling sepanjang malam, apakah akan membuka pintu jika CEO mengetuk pintu. Pada akhirnya, Ye Hao seperti pria kaku yang tidak bermaksud demikian sama sekali, dan Xia Yun merasa sangat marah sehingga 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Setelah sarapan, keduanya tidak tinggal di kediaman Xia Yun, tetapi Xia Yun mengendarai Bentley dan mengirim Ye Hao ke perusahaan investasi YI. Pada saat ini, sudah lewat jam 9 pagi dan orang-orang banyak yang datang dan pergi di kawasan bisnis ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, banyak orang berkumpul di pintu masuk perusahaan investasi YI. Pada saat yang sama, beberapa orang toko bunga mendekorasi pintu masuk perusahaan investasi YI seperti adegan pernikahan. Xia Yun sudah marah. Dia langsung memarkir mobil dan berjalan sambil mengerutkan kening. Dia berkata dengan genit, "Di mana penjaga keamanan? Kekacauan macam apa ini? Ini mempengaruhi citra perusahaan kita, jadi silahkan pergi." Pada saat ini, lingkungan sekitarnya banyak orang yang lewat melihat situasi di sini, dan mereka semua berkumpul untuk menonton kesenangan. Ye Hao tidak menunggu Xia Yun membuka pintu, tetapi keluar dari belakang Bentley karena sekarang perhatian semua orang tertuju pada pintu masuk perusahaan sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Sekretaris Xia, sekelompok orang datang untuk mendekorasi tempat ini di pagi hari, mengatakan bahwa tuan muda mereka akan melamar kekasihnya, dan saya harap kita dapat memberikan wajah. Ini adalah hal yang baik dan itu tidak mudah bagi kita untuk menghentikannya. Sun Hao yang memandang Xia Yun di depannya, menundukkan kepalanya dan berkata, meskipun dia sekarang seorang penjaga keamanan, Yan Kue juga memiliki ambisi. Melihat Xia Yun saat ini, dia diam-diam menelan ludahnya. Kecantikan seperti itu, dengan status tinggi, tidak hanya lebih cantik dari Sang Wenwen, tetapi juga lebih baik dari Sang Wenwen. Bahkan lebih kuat, jika kamu bisa mencium Fang Zi. Xia Yun tidak berpikir bahwa penjaga keamanan kecil ini juga ingin melawan langit. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, meskipun itu hal yang baik, itu akan mempengaruhi perusahaan kita. Silahkan cepat dibongkar. Mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat menghentikan aktivitas itu. Sun Hao yang mengangguk dan membungkuk, lalu berteriak pada para pekerja. Beberapa pekerja saling memandang dengan cemas, mereka hanya datang untuk bekerja dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bersambung.